Ini kebun-kebunnya nih. Ini emang belum petik ya, Pak? Aduh. Kayak enak langsung dimakan nih, merah-merah. Kayak anggur. Kayak anggur. Hello my friend, welcome back to my channel. Don't forget subscribe, like, comment, and share. Thank you very much my friend. Foto serantek lagi nih. Ini kayaknya sambungannya yang kemarin, tapi nggak pakai sambungan, langsung dimasukin saja sehingga lepas lagi. Tadi sempat saya periksa sih di bengkel tadi. Ini bermasalah nggak? Ternyata tadi katanya nggak ketemu ininya, jadi ini mau cari sambungan dulu sama Kang Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para viewer dan subscriber channel SKP Desta. Kali ini kita lagi di Kecamatan Skincau, tepatnya di Koperasi Petani Kopi Agro Panca Bakti Kicau, Lampung Barat. Ini kita berada di ketinggian 1000 mdpl ke atas, mungkin sekitar 1200. Kita akan mengunjungi salah satu koperasi petani kopi, pengolahan, kemudian mungkin wisata agro yang akan dikelola di sini, wisata kopi, panen kopi dan lain-lainnya. Ini pos ekonomi rakyat Agro Panca oleh Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Adi Sasono. Wah, ini tahun 90-an, masih Kecamatan Belalau. Nah, ini kita masuk sini. Ini masuk pekon apa nih, Pak? Pekonnya Kelurahan Skincau. Kelurahan ya? Oh, masuk kelurahan ya? Oh, Kelurahan Skincau ya? Masih Kelurahan Skincau. Nah, ini yang siapa ini? Namanya Pak Haris. Pak Haris. Nah, ini Pak Haris ini sebagai apa di sini, Pak? Ketua koperasinya. Wah, ini ketua koperasi. Itu pengawas itu. Ah, ini pengawasnya ya. Dewan pengawasnya. Nah, ini bagian dalamnya. Ini alat-alat apa ini, Pak? Ini untuk roasting. Ini untuk roasting ya. Oh. Jadi selain jual ini jual yang biji, jual roasting juga Iya. ya? Selain jual biji, Jual kita biji. juga roastingnya, jual bubuknya. Jual bubuk. Ada juga roasting yang masih biji gitu. Iya, ada. Jual ya, tapi tetap dikemas ya. Masih. Dikemas ya. Oh, keren nih. Ini saya lihat di situ Menteri Adi Sasono tahun 99 katanya Iya, ini. tahun 99 koperasi ini berdiri. Ya. Cuman pernah vakum Iya. sampai 13 tahunan. Oh gitu. Pernah vakum karena salah niat lah Bu. Ya banyak kendala lah ya Kendala. di lapangan ya. Nah, kita ambil alih mulai tahun 2013. Ini lagi bergerak lagi. Coba bangkit lagi tahun 2013 dengan mengolah kopi. Jadi gedung ini dari tahun 99 itu ya? Gedung ini tahun 2015. Oh 2015. Itu yang 99 itu apanya? Itu peresmian ininya, Koperasinya. koperasinya. Oh. Nah, Itu mantap nih. Omega. Ya, aslinya nih. Ini Om Sigit. Pak siapa? Mas Pak Iqbal, Mas Iqbal. Nah, ini sekretaris. Pak sekretaris apa, Pak? Pak Junaidi. Ini Om Dedi nih. Wah. Oh, ini tempat ininya, apa namanya, penjemurannya? Masih tradisional. Oh iya. Jadi koperasi ini fungsinya untuk nampung hasil-hasil dari anggota apa gimana ini? Ya, koperasi kita sementara ini masih mampu untuk menampung hasil dari Panen anggota ya. Anggota. Anggotanya ada berapa, Pak? Ada 48. 48 ya. 48 luas ininya lahannya sekitar Lahan secara keseluruhan 62 hektar. hektar. Jadi kalau yang anggota itu dia nggak jual keluar, jualnya tetap di sini, Iya. diolah di sini. Iya. Hasilnya nanti baru bagi hasil gitulah ya. Betul.
yang ngelolanya koperasi lah ya. Ya, jadi kopinya anggota itu mulai dari budidaya sampai pasca panen udah ada edukasinya. Jadi beda dengan kopi pada umumnya. Termasuk perawatan. Termasuk perawatan, cara pemupukan dan sebagainya itu kita edukasi sehingga kopi kita Punya kualitas ya. kualitasnya akan standar. Jadi Ya, jadi yang keluar dari koperasi ini kualitasnya standar ya. Iya. Jadi antar petani itu udah sama karena edukasinya sama. ya, itu. Dan yang mengedukasi itu difasilitasi dari koperasi, Dari Pak ya. koperasi yang dibina oleh Bank Indonesia. Oh, gitu. Ada pembinaan dari Bank Indonesia. Binaan Bank Indonesia selain juga binaan dari pemerintah. setempat. Pemerintah Pemda Lampung Barat dan perkebunan lah ya. Iya. Dinas Perkebunan. Nah, rencana ini katanya selain kalau dia kopi pertanian itu kan lebih ke perkebunan. Betul. Rencananya ini mau apa ya? Mau melebarkan ke arah agrowisata katanya. Agrowisata. Jadi selain dia hasil kebunnya tadi, lokasi kebun dan hasilnya itu bisa jadi daya tarik wisata. Iya betul. Nah, itu gimana, Pak? Jadi rencana kita memang insya Allah ya mudah-mudahan Iya. 2023 kita launching untuk membuat wisata edukasi kopi. Artinya kalau pemerintah daerah punya kampung kopi, Iya. masyarakat punya wisata edukasi Wisata kopi, edukasi yang ada di kopi. Sekincau ini. Itu kemudian wisata di sini nanti mulai dari budidaya sampai ke proses akhir. Jadi bubuk kopi, jadi bagaimana caranya membuat bedak, bagaimana cara membuat Oh, sabun. bisa bedak ya, Pak ya? Semuanya dari kopi. Itu bisa bedak Bisa. kopi. Kopi itu jadi Apa namanya, bukan bedak, masker. masker ya. Maksud saya bayangin kalau bedak kan orang pengen putih, kalau kalau kopi kan jadi hitam. Jadi hitam, betul. Untuk masker Iya. untuk ini. Oh, Yang masker jelas, ya. Produk-produk kami nanti kopi ini untuk kopi mutu kami kopi sehat. Iya. Intinya di situ. Untuk sehat, jadi kopi bukan hanya untuk minuman, tetapi bisa untuk lain, mungkin parfum, Parfumnya, apa namanya itu, betul. pengharum ruangan, begitu kan? Betul. Oh gitu Pak, mantap nih. Jadi mudah-mudahan nih sukses nih, Amin, 48 anggota tetap solid. Kemudian Pak Aris ketuanya tetap semangat nih, walaupun saya yakin umurnya kayaknya udah 50-an nih lebih. Udah 55 sekarang. Nah, tapi luar biasa nih, seger selalu, 55. karena memang ngelola kopi ya. Iya, karena kopinya kopi sehat. Nah itu ya. Nah, kopi sehat itu yang kayak apa Pak? Jadi maksudnya pupuknya apa gimana, kayak mana? Iya. Cara pemupukannya semi organik. Kalau mau organik murni kami nggak bisa mengatakan. Belum ya, belum lah gitu ya. Karena memang menuju ke sana. Ya. Cuman untuk ke sana itu perlu waktu. Perlu waktu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, prosesnya pasca panen terutama itu yang kita coba untuk mengedukasi teman-teman, cara jemurnya jangan di bawah dan sebagainya. Jangan langsung tanah gitu. Jangan di tanah. Kalau di tempat kami, di anggota itu sudah punya para-para semua gitu. Oh. Jadi para-para, petiknya yang sudah merah dan seterusnya. Kemudian sampai sampai penyajian pun kita usahakan bagaimana caranya penyajian yang sehat. Iya, apa namanya? Makanya kopinya kopi sehat. Nah, Penyajian yang sehat tuh kayak apa Pak? Contoh. penyajian yang sehat itu ya seharusnya kalau kopi ya tanpa gula. Oh gitu. Tanpa gula. Kalaupun mau gunakan gula ya gula-gula alami. Gula merah ya. Gula merah, gula aren, Gula semut. gula semut. Iya. Ya. Itu jadi alhamdulillah sih yang tadinya nggak suka kopi datang dengan ke KPK Sekincau ini jadi penggemar kopi akhirnya. Iya. Jadi nanti mungkin dikembangkan juga untuk penyeduhan kopi di sini kali ya. Jadi kalau untuk tamu-tamu datang mungkin ya, Sementara ini Mas Ita yang sudah kita lakukan, ya. alhamdulillah 1 bulan kemarin kita dikurasi oleh tim Bank Indonesia. Itu, alhamdulillah untuk Lampung ini satu-satunya yang lolos Oh untuk gitu. menjadi vendornya BI. Kurasi kopinya. Iya, dikurasi kopinya selama 1 bulan dengan sep-sep nasional. Jadi kalau vendor itu nanti hasil-hasil kopi sini diinin ke BI. Iya, sebagian besar, sebagian ini hasil olahannya. Olahannya ya. Hasil olahannya itu kita suplai ke BI.
Untuk di kantor-kantornya? Untuk di kantor nasional dan luar negeri. Luar biasa nih. Berarti nggak sembarangan nih kopinya, Ya, udah. alhamdulillah. Ya itu tadi udah dikurasi, kemudian apa namanya istilah kurasi itu dipilih dengan ahli-ahli nih yang ini. Ya. Jadi nggak sembarangan. Oh ini kopi bisa, ini bisa nggak gitu. Chef nasional dan internasional termasuk chef Jepang yang ahli kopi itu kemarin sudah Baristanya itu ya. Kita sudah video conference dikurasi karena masih masa pandemi ini. Ya. Kurasinya via Lewat ini Vicon. Oh iya. Video conference. Keren. Alhamdulillah untuk Lampung mewakili Lah ya. mewakili Lampung menjadi salah satu vendor Prestasinya dari koperasi apa tadi Pak lupa? Agro Pancabakti. Koperasi Agro Pancabakti, olahan kopinya udah nasional bahkan internasional ini. Nah sekarang ini lagi virtual, pameran virtual di Singapura. Oh gitu. Kalau nggak COVID, saya ikut ke sana. Ikut ya. Waduh, keliling-keliling nih mestinya Pak Aris. Makasih Pak Aris ini udah sama-sama. ngobrol banyak, mudah-mudahan sukses nih. Amin. Kopinya kemudian panennya selalu bagus. Amin. Dan harganya juga harus mantap. Satu lagi harga. Iya. Harga kalau di pasaran 20 maksimal, kita ke anggota 23 Mas. Oh, Kopi asalan. Gitu ya. Kopi asalan itu? Tapi kalau petik merah? Kalau petik merah sudah kita standarkan 28. Luar biasa nih. Jadi udah ada harga sendiri nih koperasi ini ya. Cuman di luar harga tengkulak. Masih mampu di anggota. Iya, untuk menampung anggota. Karena memang harus standarnya tadi. Jadi kalau dia ngambil dari lain anggota takutnya standarnya nggak sesuai. Makasih Pak Aris. Oke. Sukses. Kita lanjut lagi. Itu lagi naik odong-odong. Green bean full wash proses. Koperasi Agro Pancabakti Skincau. Wah ini produk, salah satu produknya ini yang green bean-nya. Ada yang mungkin olahan lain. Yang green bean-nya keren. Green bean di tahun 2017. Ini tadi 2000 berapa tadi Pak? Lebih tua lagi ya? Masih bagus. Nah, kita mau lanjut ke jalan-jalan ke ladang. Kopi. Kita mau ke lokasi kebun kopi milik anggota dari Koperasi Agro Skincau. Dari tempat koperasi tadi sekitar 300 meteran, 300 sampai 500 meter. Ini lokasi Skincau dan apa namanya Waitenong ini arah-arah Sumberjaya ini memang belum panen kopi. Sekitar lagi lah yang sudah panen kebun-kebunnya. Ini kebun-kebunnya nih. Ini emang belum petik ya Pak? Ini mah belum ada yang matang. Belum mulai matang ya? Ini kebun kopi. Kalau wisata durian itu komersil banget. Nah, ini belum merah. Ini baru sedikit yang merah-merah. Di mana Pak yang udah mulai bagus? Yang apa lebat di dalam ya? Bagian dalam ya. Oh ini udah mulai ada yang dipetik-petik juga nih. Oh mulai dikit-dikit ya. Petik awal ya. Nah, ini anak-anak main sepeda dari mana? Jalan-jalan. Ini kopinya nih. Ini kopinya nih.
Merah-merah. Nah, sini ketinggiannya tadi Pak, berapa Pak? 1000? 140. 1140. Tetapi memang nggak ditanam Arabica ya? Karena produksinya. Tapi sudah mulai sih masyarakat sini. Ada juga? Iya, mulai nanam. Iya. Di Jarus 1000 udah mulai tanam. Mulai tanam ya. Karena Arabica itu kan mungkin dikit-dikit ya dibanding kalau kayak Hasil produksinya. produksinya itu kan kayak Robusta itu kan dia banyak ya. Nah, Karena permintaan mulai banyak, jadi masyarakat juga udah mulai ya. Dan karena memang secara ketinggiannya udah mulai masuk kategori kan 1000 ke atas kan. Karena geografisnya udah Iya, cocok. cocok. Nah, ini Juga Arabica sini agak unik. Ya cenderung kalau prosesnya natural itu ya. aroma rempah-rempahnya muncul dia. Oh, gitu ya. Tapi udah ada yang produksi itu ya. Sudah ada. Udah ada ya. Jadi unik gitu ya dibanding Arabica yang lain Iya, dari ada daerah aroma lain. ciri khasnya. Iya. Jadi aroma rempahnya kayak kata orang ada aroma cabai Jawanya segala macam. Oh, gitu. Rasanya. Kata yang ahlinya ya, kata itu. Nah, ini kalau ini kan tadi Pak, Diberikan. ini Librica ya. Iya. Ini Librica nih teman-teman nih. Kita tahunya kan sebenarnya apa namanya kopi itu Robusta sama Arabica. Ternyata ada Librica nih. Dia lebih besar. Daunnya juga lebih besar nih. Ini dia bisa tumbuh di bawah 400 mdpl. Oh, berarti dataran rendah Dataran bisa rendah ya. bisa. Dan lebih mudah hidup Lebih ya. mudah hidup. Nah, makanya di sini dipakai batang bawahnya. Bawah. Ini Librica, kemudian nanti disambung. Nah, ini sudah sambungan nih, udah setek Robusta. Jadi diambil batangnya, karena batangnya lebih mudah Mudah tumbuh. tumbuh Bandel dan lama ya dia. tumbuhnya ya. Lama dia. Tahan lama, lebih besar kayaknya Iya, pohonnya. Karena kalau Robusta bener kan dia pohonnya kecil-kecil Ya, biasanya. walaupun bisa besar juga. Bisa besar cuman juga. nggak sekuat Librica ini kalau Nggak untuk sekuat bawah. ya, nggak lama ya. Nah, untuk diambil bawahnya. Kalau Librica ini mungkin jarang ada yang proses sampai roasting segala macam karena memang dia lebih pahit ya. Mungkin penggemar kopinya juga sedikit itu. Wah, keren nih. Itu di situ lagi banyak juga itu. Merah-merah semua. Kita coba ke sana. Wah, Ini memang agak turun. agak kurang ya Curah hujan tinggi. curah hujannya dibanding tahun lalu ya. Ya, di Liwa juga gitu kok. Ah, ini nah. Wah, ini dia. Oh, ini pohonnya keren nih. Udah kayak bonsai dia. Banyak ininya. Karakter ranting-ranting, anak ranting, cucu ranting. Keren nih. Teman-teman. Ini kopi Robusta. Kalau ini bawahnya memang Robusta, Pak. Ini Robusta dari bawah ya. Tapi karakter batangnya keren nih. Malah kayak Mungkin udah ada di atas 10 tahun gitu. 10 tahun ada ya. Kayak gini ya. Ini 10 tahun. Wow, ini. Tapi kalau misalnya ini pembaharuan berapa tahun kira-kira, Pak? Di sini belum ada replanting. Walaupun Ya. saran pemerintah juga replanting ya. Ya di Sebenarnya pembaharuan. 20 tahun udah harusnya replanting. Harusnya ya. Dibuat apa baru ya? Iya. Apa namanya? Tanaman baru ya. Tanaman baru di replanting. Iya. Karena kalau replanting otomatis tetap sih Iya, pengaruh terhadap produksi. produksinya. Iya. Lebih bagus. Wah, ini nih. Itu kalau full ini Librica ini. Oh, ini Librica. Oh iya, ini Librica nih. Nggak mudah rontok. Librica. Kalau hujan deras nggak mudah rontok. Oh, gitu. Iya, dia kan Susah kuat ya. Ini Librica nih. Ini belum di stek ya. belum. Ini tuh, Mas. Masih Librica. Mungkin mau diambil ininya untuk bibit juga kali. Biasanya gitu. Di tiap kebun ada aja. Iya, yang ditanam. Nah, ini Robusta. Ini Robusta nih. Waduh. Kayak enak langsung dimakan nih merah-merah. Kayak anggur. Kayak anggur. Mantep nih. Ini rencana pertengahan Juni nanti ada tamu yang mau wisata agro, keliling-keliling kopi, kebun kopi, metik buahnya.
kemudian melihat prosesnya, melihat batangnya, nanya-nanya sama petaninya, mungkin ngelihat bibitnya juga ya Pak ya. Iya. Wah, mantap. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video YouTube saya. Ini kita lihat kebun-kebun kopi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe YouTube Eka Pendi Aspara ya guys.